Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang di hari yang sedikit mendung hari ini. Perkenalkan, nama saya Murnia Lestari dengan NPM 1184006 dari kelas D4TI 3C. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang tugas kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Langsung saja kita lihat tugasnya apa. Oke. Yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat resume definisi, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang kedua, buat resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Langsung saja kita ke hasil resume. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Coba kita ambil dari kecerdasan. Diambil dari kata cerdas. Artinya cerdas itu dia cepat dan tepat. Apanya sih yang cepat dan tepat? Tentunya sebuah sistem yang disimulasikan agar dapat merespons secara cepat dan tepat. Bukan hanya cepat tentunya, tapi juga tepat sasaran yang dituju. Nah, sehingga sistem ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Makanya disebut dengan kecerdasan buatan. Sistem yang sengaja dibuat dan disimulasikan layaknya seperti otak manusia. Langsung kita ke sejarah dan perkembangan. Dari sejarah sendiri, pada tahun 1940-an, kecerdasan buatan itu sudah mulai muncul karena adanya komputer atau sebuah alat yang bisa menghasilkan angka, huruf, dan lainnya. Kemudian pada tahun 1943, M.C. Mulloch dan Pitts pada tahun 1943 mempunyai usul untuk membuat model matematis yang bernama perceptron atau neuron dari dalam otak. Ada lagi pada tahun 1956 dari Massachusetts Institute of Technology atau John McCarthy dianggap sebagai bapak dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence, menyelenggarakan konferensi untuk para ahli komputer dengan nama The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Pada tahun 1960 sampai 1970 muncullah klasifikasi AI atau Artificial Intelligence. Nanti kita bakal bahas apa itu klasifikasi ya. Dan pada tahun 1980 maksudnya, itulah titik dimana kecerdasan buatan itu semakin tinggi atau meningkat, berkembang, karena komputer itu sudah ada di mana-mana dengan harga yang sudah terjangkau di tahun 1980-an. Kita langsung masuk lagi ke kecerdasan buatan. Itu terbagi dari beberapa metode, yaitu supervised learning, klasifikasi, regresi, unsupervised learning, dataset, training set, dan juga testing set. Supervised learning itu merupakan algoritma di mana dia mempunyai atribut seperti X dan Y untuk diprediksi. Lalu kita masuk lagi ke klasifikasi, di mana dia adalah sebuah kelas atau sebuah kelas yang dikelompokkan, itu akan diklasifikasikan berdasarkan kemiripan atau jarak yang melekat pada sebuah kelas tersebut. Lalu kita masuk ke regresi. Regresi itu merupakan sebuah prediksi apabila hasil atau outputnya menghasilkan variabel continuous. Apa sih variabel continuous? Yaitu variabel yang sulit dimatematika-kan karena seperti bilangan pecahan, desimal, dan lain sebagainya. Unsupervised learning yaitu kebalikan ya dari supervised learning, algoritma yang tidak memiliki atribut ya untuk diprediksi. Jadi dia seperti sebuah
algoritma yang menyeluruh gitu. Lalu ada dataset. Dataset itu merupakan kondisi di mana hanya terdapat inputan data tanpa memiliki variasi output yang sesuai. Lalu training set ini merupakan bagian dari dataset di mana training set ini digunakan untuk melatih atau mempelajari beberapa properti. Ada lagi nih testing set. Nah, testing set ini merupakan bagian dataset yang digunakan untuk menguji. Kalau tadi training set digunakan untuk mempelajari, nah di sini testing set digunakan untuk menguji properti yang dipelajari tadi ya guys. Oke, kita langsung masuk ke praktikum ya guys. Kita langsung masuk ke instalasi. Yang pertama kita bisa membuka sklearn.org stable. Basic tutorial ini kita bisa klik ini, kita tap, oke, kita klik ini. Seperti perintah, yang pertama kita harus menginstal library Skikit dari Anaconda, lalu mencoba kompilasi dan uji coba. Ambil contoh kode dan lihat variabel Explorer-nya. Kita lihat install. Jadi kalian bisa mengunjungi situs web sklearn.org ini ya. Lalu di sini kita bisa pilih kita pakai command prompt atau kita pakai Anaconda prompt. Kita bisa pilih ini, lalu kita copy ini di Anaconda prompt. Lalu kita ketikkan di sini dan enter. Nanti bakalan menunggu beberapa saat sampai dia menginstal. Apabila kita ingin melanjutkan penginstalan, kita pilih yes. Lalu setelah selesai maka akan seperti ini. Untuk memeriksa apa saja yang kita install beserta versionnya, kita bisa masukkan Python -c import sklearn show version. Nah, di sini ini Pythonnya versi 3.8.3, lalu Python dependensinya ada pip, setup, sklearn, numpy, skippy, Cython, pandas, matplotlib, jobtip, triple, lctl. Oke, langsung saja kita ke soal yang ke nomor 2. Sebelum kita instalasi library-nya, kita mencoba kompilasi dan uji coba. Uji coba, kita bisa lihat variabel Explorer-nya di sini. Nah, jadi ketika kita menjalankan ini, maka hasilnya akan seperti ini di variabel Explorer-nya. Lalu yang kedua, kita mencoba loading and sample dataset. Nah, ini kita kembali dulu. Lalu kita bisa lihat di sini loading and sample dataset. Menjelaskan maksud dari tulisan tersebut ya, dan mengartikannya per baris. Kita lihat yang pertama, loading and sample dataset from sklearn import dataset digunakan untuk memanggil kelas dataset. Lalu iris dataset load iris digunakan untuk menggunakan contoh dari dataset iris. Lalu ada digit dataset load digits, artinya menyimpan nilai dataset iris tersebut ya. Terus print artinya kita menampilkan atau mencetak hasil dari variabel digits tersebut. Bisa juga kita mencobanya dengan ini kan print digits data, kita juga bisa print digits target. Kita kopikan, lalu kita ganti ini dengan maksud saya kita yang belum coba yang digit data. Ini bisa kita coba, kita kopikan. Ini kita pasang, lalu kita coba jalankan. Oke, maka hasilnya akan seperti ini ya guysku. Nah, 005000. Ini adalah outputan dari loading example dataset yang digits data. Apabila tadi yang digits target, maka hasilnya akan
seperti ini 012898. Oke. Lalu kita juga bisa coba digits image. Nah, nih. Kita coba juga. Oke. Tapi ini ya kita coba ganti jadi 1, coba ya. Bismillah, kita coba. Oke, makanya hasilnya akan seperti ini 00 12 12 00. Seperti ini ya guys, sama persis hasilnya. Nah. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Mencoba loading an example. Yang ketiga, learning and predicting, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Oke. Nah, learning and predicting. Sebelumnya saya juga mendapatkan sebuah kesalahan saat menjalankan karena digits atau nama variabel dari digits tidak terbaca. Seperti ini nih contohnya. Nah, error from sklearn import svm ini. Ini bisa kita coba. Errornya terlebih dahulu kita pindahkan ya. Sini, lalu saya jalankan. Sebelum saya jalankan saja sudah seperti ini ya. Digits, name digits not defined. Nah, saya sudah mendapatkan konklusi dari learning and predicting ini bahwa kita harus menjelaskan terlebih dahulu di mana letak digits. Nah, makanya di sini dipanggil terlebih dahulu ya, kita interpretasikan terlebih dahulu digits dataset out digits ini. Tuh guys. Baiklah, saya akan menjelaskan learning and predicting. From sklearn import svm digunakan untuk mengimport kelas svm dari library sklearn. Lalu from sklearn import dataset digunakan untuk mengimport kelas atau fungsi dataset. CLF sama dengan svm svc gamma 0,01 C100 digunakan untuk mengimplementasikan dari support vector classification ke variabel CLF ini. Lalu iris dataset what iris digunakan untuk memasukkan dataset iris ke variabel bernama iris. Digits digunakan untuk memuat atau memasukkan dataset digit ke variabel digits. Jadi diinterpretasikan dulu baru nanti kita bisa memanggilnya ya guys. Lalu CLF fit digits data min 1, digits target min 1, CLF predict digits data min 1 digunakan untuk melakukan pengiriman data training set. Nah, ini ya training set ke metode fit. Tadi kita sudah bahas training set itu artinya kita mempelajari properti-properti yang ada. Lalu predict digits data ini digunakan untuk memprediksi nilai pada digits. Ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kita langsung masuk ke print. Jadi ini yang predict tadi kita print CLF predict digits data min 1 yang digunakan ini untuk melakukan pengujian terhadap prediksi itu, lalu akan menghasilkan sesuatu yang kita prediksi tadi. Coba kita jalankan ya guys. Set terlebih dahulu. Oke. Nah, dia akan menghasilkan 8 ini guys. Jadi prediksi dari yang kita lakukan ini kita belajar dan memprediksi. Hasilnya outputannya adalah array 8 ini. Lalu kita masuk ke keempat, yaitu mencoba model persisten, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Model persisten. Oke. Nah, di sini ada from sklearn import svm digunakan untuk memanggil svm dari library. Lalu di sini juga ada from sklearn import dataset digunakan untuk memanggil svm di library. Lalu ada CLF sama dengan svm spc digunakan untuk memberikan nilai gamma secara manual. XY dataset out iris return XY true sama dengan true. Berarti dia mengambil dataset iris tersebut ya. Atau bisa kita sebut tadi supervised learning. Jadi dia bisa memprediksi atribut X dan Y-nya. CLF with XY. Lalu di sini juga tambahannya import pickle, mengambil library pickle. As pickle dump untuk membuat variabel S sebagai classifier. Berarti dia mengklasifikasi CLF2 pickle loads, variabel CLF2 sebagai load-nya. Jadi dia meload data dari
classifier tersebut ya. Lalu CLF2 predict artinya dia akan memprediksi yang di loading, variabel yang di loading tadi akan diprediksi. From joblib import DUM load. Jadi mengambil DUM melalui library joblib DUM CLF 11.4006 sesuai dengan NPM kita dalam bentuk joblib, lalu dia akan CLF load, dia akan mengambil model dari 11.4006, lalu dia akan memprint, menampilkan hasil model CLF. Nah, dalam bentuk SVC nya ini ya guys ya. Lalu guys, kita bisa masuk ke convention, atau kita masuk terlebih dahulu ke soal yang keempat, mencoba convention, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikannya. Kita lanjutkan tadi ke convention. Import NumPy SNP, memanggil library NumPy dan dibuat alias NP. Lalu from sklearn import random projection, memanggil class random project. RNG NP random set digunakan untuk membuat variabel RNG, mendefinisikan NP tersebut. Lalu XNP array, jadi dia untuk menyimpan nilai random dengan tipe data float 32. XD type digunakan untuk mengubah tipe data yang dari float 32 menjadi float 64. Transformer random projection, Gaussian random projection digunakan untuk variabel transformer dan mendefinisikan random projection. XNew transformer, fit transformer, dia akan membuat variabel X yang baru. XNew data type berarti dia mengubah kembali guys dari float 32 menjadi float 64. Print XNew untuk menampilkan hasil dari X tersebut. Nah, ini maka akan kita dapatkan hasil outputan yang seperti ini ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Nah, ini sudah kita terapkan semua di dalam ini, di dalam PDF-nya, dan bukti plagiarisme, cara penanganan error yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada juga kita buka GitHub untuk pengumpulan tugasnya. Oke guys, jadi kita buka GitHub. Sign in. Oke, kita sign in ya. Oke, nah di sini sudah chapter 1 11.40 sana. Oke, untuk tugas sudah kita kirim ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.